Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 8589500158. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD pada modul 8, yaitu tentang kelistrikan. Adapun pada kegiatan praktikum ini yaitu melakukan percobaan pada arus listrik dan tegangan listrik. Dan sebagai alat dan bahan yang digunakan yaitu terdiri dari penghubung antara tegangan listrik, kemudian ada kabel, ada lampu. Selanjutnya di sini ada alat uji seperti kayu, kemudian ada grafit, ada penghapus karet, kemudian ada kawat tembaga, ada sendok silver atau perak, kemudian ada kawat besi, ada kertas, ada tas plastik atau plastik, kemudian di sini ada air keran dan juga air garam. Pada percobaan kita tentang kelistrikan ini, kita akan mengetahui dari beberapa bahan atau benda manakah yang dapat menghantarkan listrik sebagai konduktor dan mana yang tidak. Untuk percobaannya kita siapkan alat seperti ini. Jadi pertama, sebagai sumber tegangan atau sumber listriknya adalah saya menggunakan aki, kemudian menggunakan lampu yang berukuran kurang lebih 6 volt, 12 sampai 6 volt. Kemudian di sini sudah ada kabel penghubungnya. Bentuknya seperti ini. Lalu langsung saja untuk tahapan pengujiannya, kita lakukan pengujian untuk menentukan apakah jenis dari bahan-bahan ini yang digunakan termasuk dalam konduktor atau bukan. Nanti kita isi hasil pengamatannya pada tabel pengamatan. Untuk percobaan pertama, kita lakukan tes kepada benda seperti kayu. Kita taruh kayu terlebih dahulu di sini. Kemudian kita lakukan pengujian apakah dari konduktor seperti kayu termasuk bagian dari konduktor, maksudnya gitu, atau bukan. Jadi intinya dari bahan seperti kayu apakah termasuk konduktor, lalu kita uji saja. Kita jepitkan pada benda yang akan kita tes, di mana apabila terjadi lampu menyala, maka benda-benda tersebut termasuk dari kategori bahan yang dapat dikatakan sebagai konduktor atau dapat mampu mengalirkan aliran tegangan listrik sehingga dapat membuat lampu menyala. Kita tes pada percobaan pertama yaitu kayu.
Setelah dilakukan penghubungan dengan menggunakan penjepit, ternyata kayu tidak dapat membuat lampu menyala sebagai konduktor. Untuk percobaan berikutnya kita lakukan percobaan pada grafit, ya, pada grafit dari pensil. Kita tempelkan atau kita jepit pada penjepit kabel ini di bagian ujung. Selanjutnya kita coba apakah grafit termasuk dari bagian konduktor yang bisa mengantarkan listrik sehingga membuat lampu menyala. Dan kita lihat percobaan ini. Ya, setelah dilakukan percobaan, ternyata grafit dapat menghantarkan listrik dan disebut bisa sebagai konduktor. Dengan bukti bahwa lampu dapat menyala. Untuk percobaan berikutnya kita gunakan bahan lain untuk pengujiannya. Selanjutnya yaitu adalah penghapus. Kita cek apakah penghapus dapat menghasilkan tegangan listrik yang disebut dengan konduktor. Ternyata lampu tidak menyala, maka pada penghapus bukanlah termasuk bahan konduktor. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada sebuah kertas. Kita jepitkan kertas dan kemudian kita jepitkan di ujung satunya. Dan ternyata kertas bukan salah satu bagian dari konduktor atau penghantar listrik. Untuk berikutnya kita lakukan percobaan dengan menggunakan sendok perak. Apakah sendok perak dapat menghantarkan listrik? Kita lakukan pengujiannya. Kita jepitkan pada ujung sendok, satu, dan selanjutnya kita jepit pada ujung satunya. Dari hasil percobaan terbukti dan dapat dilihat bahwa lampu menyala. Maka dari itu untuk sendok bisa dijadikan konduktor atau penghantar listrik. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada kawat tembaga. Kita jepitkan ujung kawat tembaga dan kita jepitkan kembali ujung satunya. Pada kawat tembaga ternyata lampu menyala dan juga salah satu bagian dari konduktor atau penghantar listrik. Selanjutnya adalah kawat besi. Kita jepitkan di ujung dan kita jepitkan pula di ujung satunya. Dapat diamati ternyata pada kawat besi lampu juga menyala, artinya bahwa kawat besi juga termasuk konduktor, dapat menghantarkan listrik. Baik, untuk percobaan berikutnya yaitu kita menggunakan air, di mana air ini sebelum ke air kita coba dulu kepada sebuah tas plastik atau plastik itu sendiri. Kita lakukan penjepitan pada plastik dan juga pada ujungnya apakah terjadi
ketegangan listrik. Ya, setelah di ujung plastik dijepitkan dengan ujung yang lain juga, ternyata lampu tidak menyala. Artinya bahwa plastik tidak termasuk konduktor atau pengantar listrik. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada air, di mana air ini terdiri dari air keran dan juga air garam. Kita lakukan percobaan pada air keran. Lalu kita siapkan kawat tembaga untuk sebagai alat bantu pengantar listrik. Karena tadi sudah dicoba bahwa kawat tembaga dapat mengantarkan listrik sebagai konduktor. Dan selanjutnya kita berikan juga. Baik, langsung kita lakukan percobaannya apakah pada air keran dapat menghasilkan tegangan listrik sehingga lampu dapat menyala. Lalu kita saksikan bersama-sama. Ternyata yang terjadi adalah bahwa air keran tidak dapat menghantarkan listrik sebagai konduktor. Namun pada saat air keran yang dicelupkan dengan kawat tembaga, lalu antar kawat tembaga disatukan seperti demikian, maka lampu dapat menyala. Artinya bahwa konduktor bisa terjadi pada air keran apabila ujung dari kawat tembaga yang satu dengan yang lainnya itu ditempelkan, maka lampu dapat menyala seperti ini. Untuk percobaan pada berikutnya yaitu air garam. Nah, sekarang kita cek pada air garam apakah yang terjadi pada air garam, apakah bisa langsung menyala, membuktikan bahwa air garam bisa menjadi konduktor penghantar listrik atau tidak. Dan percobaannya kita lihat sama-sama. Ternyata air garam yang diberi kawat tembaga dengan posisi tidak ditempelkan antar kawat tembaga, lampu dapat menyala. Ini terjadi perubahan perbedaan antara air keran dengan air garam, di mana air garam antar kawat tembaga yang tidak ditempelkan bisa dapat langsung menyala. Berbeda dengan air keran, di mana sesama kawat tembaga saat dicelupkan tidak langsung menyala, namun apabila ujung antar kawat tembaga ini ditempelkan di dalam air, lampu langsung menyala dengan terang. Dan berbeda dengan air garam, tanpa harus ditempelkan antara kawat tembaga satu dengan kawat tembaga dua, lampu langsung bisa menyala jika keduanya hanya menempel atau masuk ke dalam air. Setelah diamati, ternyata lampu menyala, namun tegangan atau sinar dari cahaya lampu itu kurang terang. Namun apabila ditempelkan ujung tembaga di dalam air garam,
lampu langsung mulai terang benderang, lebih terang daripada di dalam air keran. Seperti ini. Demikian untuk percobaan kita pada kelistrikan, yaitu tentang arus dan tegangan. Demikian hasil praktikum pada kegiatan tentang kelistrikan ini, yaitu pada percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.